hingga akhirnya Bapa. Walaupun kami sedikit Bapa, Tuhan berkatilah ibadah kami Bapa, dan Tuhan berkati juga penonton yang mendengarnya Bapa agar diberkati Bapa. Dan Tuhan, jangan ada roh setan yang mengganggu kami di saat kami beribadah Bapa. Usir dengan kuasa-Mu Bapa. Tuhan berarti juga MC-nya Bapa, berkati dari ujung rambut hingga akhirnya Bapa. Dan Tuhan berarti juga hambanya yang Pak Maslin Simatupang yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, urapi dari ujung rambut hingga akhirnya Bapa. Dan Tuhan berarti juga kami sebagai pendengarnya Bapa, agar tertanam ke hati kami Bapa. Dan Tuhan, kami doakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Oh
persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yang terbaik kami persembahkan kepadamu itu. Kau terlalu baik bagi kami. Sebab Kau bukan Tuhan yang melihat Yang rupa, melihat rupa kami, Yesus. tetapi Kau melihat hati kami. Kau tidak melihat harta kami. Itulah kelebihan dan kemaksulanmu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau tidak melihat penampilan setiap orang ya Tuhan, tetapi hati inilah yang Engkau lihat ya Bapa. Kau lihat hati kami, Bapa. Terima kasih, kuasai kami dengan Terima Tuhan kasih, kuasa. Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kau baik bagi kami. Mari Tuhan Engkau ajar kami sebab Engkau guru yang agung, menjadi seorang rabi yang mengajari kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami, sebab kami rindu Engkau menegur kami Tuhan dari segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Seluruhnya ya, boleh dikatakan dunia ya, masuk dalam kategori kritis atau krisis ya, baik dalam hidup kita mengenal baik dengan Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saudara tahu bahwa mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan saudara, bahwa seluruh aktivitas, dan mungkin hari ini sudah terjadi, bahwa seluruh aktivitas orang-orang percaya di muka bumi semuanya akan dialihkan lewat smartphone Anda, baik dalam gereja, baik dalam hidup berjemaah. Ya, ini yang mau kita singgung malam hari ini, ya, bahwa akan tiba waktunya apa yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kita lihat di sini Paulus menuliskan jauh hari dengan benar firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang hal ini ya sudah menjadi tidak rahasia lagi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu, baik lisan maupun inspirasi yang baik dibuat dalam pelayanan mereka, termasuk Paulus, saudara kita Tuhan, kita menyaksikan dalam Alkitab kita yang kita renungkan 1 Korintus 8. Saya bacakan bagi kita sebagai dasar memulai ibadah kita pada saat ini. Sungguh atau kasih dasar setia Tuhan untuk tidak memulai terbatas. ibadah kita pada saat ini. Kuasa-Mu Ya, selalu kasih ada tidak dalam hidup berkesudahan, kami. nubuat akan Oh, terima berakhir, kasih Tuhan. bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Ya, nubuat akan berakhir. Saat kapan nubuat akan berakhir? Saat segala sesuatu genap oleh Yesus. Saat kapan? Sesungguhnya Tuhan yang menyampaikan itu kepada kita. Ya, sebenarnya tidak ada yang rahasia. Waktu dan waktu yang dipastikan oleh Tuhan bagi kita sebenarnya sudah dibukakan bagi kita. Walaupun Yesus menyatakan bahwa waktunya tidak ada satu pun yang tahu. Saudara, bahwa sebenarnya waktu itu bukanlah waktu. Jangan kita paksakan atau kita paksakan waktu kita menjadi waktu itu. Waktu manusia selalu memilih secara logikanya
bahwa waktu itu harus pasti. Contoh, dikasih hari, dikasih tanggal, ya, dan dikasih jam kalau bisa. Itu waktunya manusia. Tetapi waktunya Tuhan sebenarnya sudah dibukakan, dan ada ya yang kita lihat dari waktu itu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sekarang kitanya mau nggak menyelidiki waktu itu yang diucapkan oleh Yesus bagi setiap kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dan bahasa roh akan berhenti. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan. Bahasa roh akan berhenti dan tidak ada lagi Allah yang yang kita memenuhi dan mendengarkan. mencukupi Ya, kalaupun ada segala di masa keperluan, kini, ya, kebutuhan kita, banyak orang menurut mengaku dalam kekayaan dan penglihatan, kemuliaan. tetapi kita tidak mau masuk dalam arena itu. Kita masuk dalam kebenaran ini bahwa bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saat pengetahuan lenyap, maka semua bangsa akan mengalami keguncangan. Ya. Bangsa demi bangsa akan ricuh ketika pengetahuan itu akan lenyap. Ya. Tidak ada lagi hikmat pun tidak ada lagi. Ya. Termasuk cinta kasih manusia tidak ada lagi. Karena semakin hari, semakin kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kasih manusia akan semakin dingin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa semuanya akan difokuskan ya dalam kekuasaan yang sudah ya nyata, ya kita bersaksikan dari sejak dahulu kala bahwa ada kekuatan yang sudah mencoba untuk menyatukan seluruh muka bumi ini menjadi satu berita. Ya, inilah yang menjadi rahasia. Ya, kita tahu bahwa jangan salah bahwa salah satu menjadi peringatan bagi orang percaya, bagi bangsa-bangsa, Allah itu menyatakan bahwa Israel adalah sebagai peringatan akan segala sesuatu. Mengapa demikian, saudara? Kita tahu bahwa dunia ini akan dikontrol dengan satu kekuatan, ya, menjadi satu ya, perintah, tidak ada yang lain. Ya, saudara, ini sudah lama terjadi. Ya, salah satu kelompok Illuminati yang sudah dibentuk sejak tahun 1777, saudara, bahwa ada skenario yang sangat besar yang mengendalikan bumi ini menjadi one order, itu satu perintah ya, yang menguasai seluruh jagat raya. Jangan lupa sebagai satu kiasan yang boleh saya sampaikan pada saat hari ini, ya, mereka adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki modal yang sangat besar. Siapakah mereka? Saya tidak sebutkan ya secara terang-terangan saat ini, tetapi saudara akan tahu ketika saya menyatakan siapakah yang menjadikan ya penerang ini, adalah menciptakan lampu ini, yang membuat Android ini, yang membuat satelit-satelit di angkasa. Ya, siapakah mereka? Ya, yang membuat segala mesin-mesin yang canggih-canggih itu. Mereka inilah yang sudah lama sekali tanpa kita tidak sadari. Ya, sampai kepada ya kalau kita melihat sejak ada COVID-19, mereka sudah memasuki area. Mereka mempercepat keadaan itu supaya manusia fokus dalam satu perintah, itu sebuah order. Ya, termasuk saat ini yang kita bicarakan tentang ya Android yang kita pakai, smartphone yang kita gunakan setiap waktu. Sejak COVID-19, semua kita kecil, besar, muda, dan lain-lain sebagainya, semua fokus dengan smartphone yang kita pegang saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan bahkan orang-orang percaya juga yang tidak lagi banyak membawa Alkitab,
dalam beribadah tidak lagi membawa Alkitab ini dalam beribadah, tetapi mereka sudah membawa smartphone dan Alkitab sudah ditinggal di rumah. Dan ketika ada orang beribadah di dalam rumah Tuhan, maka asik kepada jemaat-jemaat asik bermain smartphone. Ya, hamba Tuhan berkhotbah di depan, para jemaat asik bermain gadget di belakang. Ini tidak rahasia, saudara. Dan ini sudah memang pengalihan ya, keadaan hidup yang mereka mencoba untuk menggerus atau menarik kita dari ya, kedekatan kita kepada Tuhan menjadi semakin hari semakin akan jauh. Tetapi saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita berjaga-jaga. Ada amin. Berjaga-jagalah, sebab ya, kedatangannya seperti seorang pencuri. Ya, saudaraku, kita akan membaca Alkitab kita sebagai dasar kita untuk merenungkan kebenaran ini. Ya, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita, Matius pasal 24 ayat yang ke-37 menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan kebenaran ini. Dan kebenaran ini tidak ada satupun yang sanggup menyangkalnya atau membendungnya. Ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, ini kebenaran firman Allah yang tidak ada satupun yang sanggup untuk menolaknya. Sebenarnya kita tidak butuh tafsiran yang sangat hebat di sini. Ya, sekarang kita yakin nggak, percaya nggak dengan pernyataan ini? Di sini di ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sama seperti kita, tidak tahu segala sesuatu. Hanya kita hidup dalam apa yang kita pikirkan. Ya. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Anak Manusia itu mengarah langsung kepada Yesus yang dikatakan, aku datang untuk menjemput engkau, untuk membawa engkau masuk dalam Yerusalem, yaitu Yesus. Saudara, kalau kita melihat zaman Nuh itu sudah banyak manusia yang hidup di bumi. Ya, Allah itu adil. Allah itu ya, membuat satu keputusan itu tidak gegabah, tetapi pasti. Walaupun demikian, dia tetap melakukan ya, rancangannya itu. Dan sebelum dia melakukan segala apa yang dia putuskan, Allah mengirimkan malaikatnya dari surga, mau melihat apa benar ya, bumi ini dosanya begitu besar. Apa benar semuanya tidak lagi mengenal Tuhan. Bahkan manusia berbuat seenaknya saja. Manusia melakukan segala kejahatan yang ada. Apa benar? Nah, saudara, Allah memberikan ya, menurunkan malaikatnya ke bumi untuk menyaksikan itu. Dan malaikat itu kembali lagi ke surga untuk menyampaikan hal itu, bahwa apa yang dia ketahui, yang diketahui oleh Allah itu benar adanya.
Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, lalu Allah melayangkan pandangannya kepada seseorang yang namanya Nuh. Ya, hanya Nuh yang dapat di hati Allah. Ya, bayangkan, hanya satu orang saja yang mendapat tempat di hati Tuhan, yaitu Nuh. Dia melihat Nuh adalah orang yang karib dengan Allah, yang dengan berhubungan intim dengan Allah, dekat dengan Allah. Maka dia perintahkan, ya, aku akan membuat malapetaka di bumi, dan aku akan menghancurkan bumi, dan aku akan melenyapkan segala makhluk yang hidup. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera dengan ukurannya yang sudah ditentukan oleh Allah. Tempatnya, ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kamar-kamarnya berapa, bagaimana, pintu gerbang bentuknya, semua detail. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, oleh sebab itu bahtera yang dibuat oleh Nuh adalah rancangan Allah, bukan rancangan Nuh, saudaraku. Ya, sama seperti bumi ini sekarang ini. Bumi ini bukan rancangan manusia, tapi rancangan Allah. Tapi Allah dilupakan. Karena apa? Karena adanya kejahatan manusia yang semakin hari semakin tidak lagi mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Allah membuat, ya, segala sesuatunya itu seperti apa yang sudah diputuskan Dia. Tidak lagi dalam keadaan bimbang. Maka Dia menjadikan Nuh salah satu-satunya orang, ya, yang dapat di hati Allah, dan kemudian diikuti oleh kedua anakmu dan juga menantu-menantunya, sehingga mereka bekerja sama menjadikan perahu ini dengan waktu yang tepat sekali, ya, dengan waktu yang tepat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa orang yang, ya, yang boleh kita lihat hari ini, ya, manusia hari ini kita perhatikan, ya, sebenarnya adalah manusia yang, ya, hanya kita terlihat di sampulnya saja adalah orang-orang yang beribadah. Ya, kita tidak menjas, ya. Saat ini saya tidak berkepentingan untuk menjas hal itu. Tapi arah dan juga praktik hidup orang percaya hari ini semakin hari semakin tidak dapat dikendalikan. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah. Nah, itu sebabnya kita dibuat sedemikian rupa, ya, Allah memilih kita, memanggil kita supaya menjadi orang yang tetap selalu berjaga-jaga, selalu membuat Tuhan ada di hati kita. Ya, tetapi waktu yang akan, ya, berbicara bagi setiap bangsa, ya, semuanya akan terjadi banyak hal yang tidak bisa kita tahu. Maka Tuhan akan membukakan segala pengetahuan itu. Sebelum waktunya, pengetahuan itu akan lenyap. Ya, ada waktunya. Semua punya waktu. Sama seperti manusia. Manusia ada waktunya, ya, dilahirkan. Hidup, ya, menjalani hidup, ada waktunya. Sampai akhir hidupnya ada waktunya. Semua memiliki waktu. Tapi terkadang orang-orang percaya, orang-orang Kristen selalu bergantung kepada yang namanya takdir dan nasib. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa takdir itu sama dengan nasib. Saudara tahu bahwa dua kata yang berbeda, takdir dan nasib. Ya, saudara tidak usah pergi ke peramal bagaimana nasib di kemudian hari.
cukup Anda datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, bagaimanakah hidup? Bagaimana nasib? Nasib itu, saudara, manusia bisa mengubah. Tapi takdir itu hanya bisa diubah. Kita tidak bisa mengubah takdir kita. Takdir itu sudah ketentuan Allah. Tapi Allah tidak pernah membuat takdir manusia itu mendapatkan penderitaan. Ya, harus kita garis bawahi. Allah itu tidak pernah membuat manusia itu menderita, membuat manusia itu celaka, membuat manusia itu jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi manusia itulah ya, yang menjauh dari Tuhan. Ya, walaupun ketika kita mengalami persoalan, masalah, tantangan, rintangan, ya, yang bisa diizinkan oleh Tuhan kita alami.